Halo saudara, apa kabar? Senang bisa kembali menyapa saudara. Saudara, satu tokoh Alkitab yang terkenal adalah Nabi Musa. Dan ada banyak kisah spektakuler di sekitar kehidupan Nabi Musa. Tapi saat ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu sosok di balik kehidupan Nabi Musa. Dan sosok itu adalah ibu dari Nabi Musa. Ya, Yokebed. Atau kalau orang Ambon seringkali bilang Yokbed. Nah saudara, nama Yokbed ini hanya 2 kali muncul dalam Alkitab. Tapi buat saya, dia punya peran yang luar biasa dalam kehidupan Musa. Waktu Musa lahir, ada perintah dari Firaun bahwa anak laki-laki Ibrani harus dibunuh. Karena itu, sebagai seorang ibu yang mengasihi anak yang baru dilahirkan, maka Yokebed kemudian merencanakan, membuat skenario untuk menyelamatkan anak yang dikasihinya. Selama 3 bulan, maka Yokebed kemudian menyimpan, merawat Musa. Tapi setelah bulan ketiga rasanya Musa semakin besar, tangisannya semakin keras, maka sulit untuk menyimpan, menyembunyikan bayi ini. Karena itu Yokebed kemudian memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan anaknya. Dan itulah yang saya sebutkan dengan skenario cinta kasih. Yokebed kemudian memikirkan satu-satunya cara adalah agar anaknya bisa diambil oleh putri Firaun dan dirawat. Tapi bagaimana caranya? Maka rasanya sang ibu ini memikirkan dengan luar biasa, bahkan dengan sangat detil, apa yang harus dia lakukan. Dia tahu kapan putri Firaun turun ke sungai Nil untuk mandi. Dia tahu mana putri Firaun yang tidak mempunyai anak. Karena itu, dengan perkiraan-perkiraan, dengan perhitungan-perhitungan yang detil, maka ketika putri Firaun turun untuk mandi, maka sang ibu kemudian meletakkan anak yang dikasihinya ini di dalam keranjang dan menghanyutkan keranjang itu. Dan saya percaya bahwa sebelum menggunakan keranjang itu, sang ibu pasti sudah memastikan bahwa keranjang itu tidak akan bocor, sehingga sang bayi yang ada di dalamnya tidak akan mati, tenggelam. Dengan menghanyutkan bayi itu, memperhatikan dia, memastikan bahwa air tidak akan masuk, dan bukan hanya berhenti di situ, sang ibu juga mengirimkan Miriam, kakak dari bayi ini, untuk kemudian bertanya kepada putri Firaun, apakah membutuhkan inang penyusu ketika putri Firaun menemukan bayi di dalam keranjang tersebut. Nah saudara, demikianlah Yokebed kemudian tetap mendapatkan anaknya, menyusui anaknya sampai cukup umur. Tetap bersama dengan anaknya dalam skenario cinta kasih untuk menyelamatkan Musa. Saudara, kalau seorang ibu saja bisa menyiapkan skenario cinta kasih yang luar biasa dengan memperhatikan detil-detil supaya tidak terjadi sesuatu yang mencelakakan anaknya. Apalagi Bapa di surga yang mengasihi anak-anaknya pasti mempunyai skenario cinta kasih yang luar biasa detil bagi saudara dan saya. Memang terkadang kehidupan yang kita jalani harus kehidupan yang tidak biasa, bahkan mungkin
kehidupan yang sulit, ya. Dalam situasi di mana anak harus diserahkan, masuk ke sungai Nil, dan sebagainya. Tapi kita diajak untuk meyakini dan percaya bahwa Allah punya skenario keselamatan untuk kita. Allah punya skenario cinta kasih untuk kita. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Pemazmur dalam Mazmur 27 ayat 10 berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Pemazmur mau bilang, kalau sampai orang yang paling mengasihi kita meninggalkan kita, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan itu akan menyambut kita. Karena itu saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, maka kita tahu ada skenario cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan skenario cinta kasih Allah itu bisa jadi kadang membawa kita pada jalan yang sulit, jalan yang sempit, jalan yang mendaki, jalan yang gelap. Tapi kita percaya bahwa skenario cinta kasih Allah itu ujungnya pasti adalah kemuliaan untuk Allah. Yang kita sendiri mungkin tidak bisa memikirkan ini akhirnya akan gimana. Tapi kita diajak untuk meyakini akhirnya pasti untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk pribadi kita sendiri, tapi sesuai dengan skenario cinta kasih Allah, kita dipanggil, kita dibentuk, kita dipersiapkan, kita diberkati agar hidup kita jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun mengenal cinta kasih Allah dan mereka melihat skenario keselamatan cinta kasih Allah dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan saudara.